Ramadan. Agil kelas berapa? 7C. 7C? Minta maaf sebelumnya karena mengganggu waktunya. Jadi Agil pernah melakukan proses konseling atau sekedar mengenal guru BK itu? Belum pernah. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan ya. Proses konseling itu untuk melakukan diskusi antara seorang konselor dan konseling. Konselor itu kayak kita sebagai seorang yang ingin mencurahkan perasaannya, saya sebagai konseling. Oke. Nah, di sini kita tahu bimbingan dan konseling itu seperti apa? Bimbingan dan konseling. Tidak tahu. Iya. Nah, kalau di mata Agil itu bimbingan dan konseling itu seperti apa? Belajar terus. Oke, di sini saya meluruskan ya. Bimbingan dan konseling itu adalah sebagai, mungkin bisa dikatakan sebagai seorang teman atau sahabat untuk melakukan proses curhat. Nah, proses curhat di sini itu kayak mungkin ada permasalahan yang Agil ingin curahkan, tapi merasa bahwa takut untuk cerita kemana-mana, karena yang kita ketahui bahwa dalam proses konseling itu ada 4 yang harus diketahui asas. Pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu ya kayak kayak cerita yang Agil mau ceritakan itu rasanya mungkin cuma saya dan Agil yang tahu. Oke? Nah, kedua itu asas kenormatifan. Nah, ketiga itu asas keterbukaan, yaitu di mana Agil merasa terbuka dalam proses konseling ini. Nah, yang terakhir itu asas kesukarelaan. Apakah Agil merasa terpaksa melakukan konseling ini? Oke. Nah, asas kesukarelaan ini yaitu kayak rela dalam melakukan proses konseling ini tanpa ada paksaan ya. Oke. Nah, dalam melakukan konseling ini kita memiliki waktu sekitar 45 menit. Oke. Saya mau tanya dulu, Agil, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Proses belajarnya bagaimana? Lancar. Kayak memiliki kendala dalam proses belajar? Apakah Agil memiliki kendala dalam proses belajar? Seperti apa itu? Kayak ragu-ragu begitu. Ragu-ragu dalam bentuk? Itu bentuk pelajaran yang kita lihat di komputer tadi. Oh, kayak ragu-ragu dalam melakukan proses belajar, kayak melakukan ujian kayak tadi untuk tapi dalam teknologi. Oh, oke. Kira-kira ragu-ragunya itu kayak apa? Kayak posisi Gemetar. Terus? Biasa kalau kayak takut begitu, takut salah. Oke, berarti Agil di sini kayak merasa kurang percaya diri. Oke, percaya diri dalam mengambil kayak keputusan yang bahwa ini pilihan yang benar apa tidak. Oke. Selama ini apakah itu merasa bahwa kurang kepercayaan dirinya yang Agil dan rasakan itu sudah lama atau baru muncul bagaimana? Sudah dari Kelas 2 apa? 2 SD. Kelas 2 SD. Baru saya rasakan itu. Baru dirasakan. Saya mau tanya dulu, Agil merasa bahwa melakukan kurang kepercayaan diri ini pernah melakukan usaha untuk merasa bahwa usaha untuk mengurangi kurangnya kepercayaan diri yang Agil rasakan? Belum pernah sama sekali. Oke. Nah, berarti di sini Agil kurang percaya diri dalam mengambil keputusan, contoh dalam ujian, ya kan? Nah, di sini berarti Agil belum pernah melakukan usaha untuk mengambil keputusan untuk untuk mengobati atau menyelesaikan masalah yang Agil punya. Oke, baik. Saya mau tanya lagi. Selain itu ada permasalahan yang mengganggu di pikirannya Agil? Apa? Tugas yang belum selesai. Tugas yang belum selesai. Apa penyebabnya sampai tugas yang Agil belum
tugas yang Agil dapat itu belum selesai. Sering alpa. Itu penyebabnya apa? Kenapa sering alpa? Setiap hari menjual. Menjual? Menjual apa? Biasa jual yang kotek. Jalan kote. Itu dia menjual jalan kote itu dipaksa atau keinginan sendiri? Keinginan sendiri. Untuk membantu keluarga juga. Enggak apa-apa. Kalau boleh tanya, alpanya itu keseringan atau bagaimana? Keseringan. Dalam 1 minggu itu berapa kali? Biasa cuma 2. hari Rabu. Hari Rabu. Hari Jumat. Hari Rabu sampai Jumat berarti 3 kali. Kamisnya masuk. Kamisnya masuk berarti Rabu dengan Jumat ya? Apa dalam 1 minggu itu setiap hari atau bagaimana? Kadang cuma 1 hari minggu biasa, kadang cuma hari atau pernah melakukan usaha untuk mengurangi alpanya atau usaha untuk biar dalam membantu ekonomi keluarga dengan pendidikan itu sejalan, pernah melakukan itu? Teman saya pernah mau melakukan, bilang nanti menjual yang kote sama masa berarti jual yang kote biar saya lanjutkan sekolah. Kita bilang gitu saya. Terus orang tua bagaimana? Respon orang tua? Tidak apa-apa lah, udah ke sekolah saja biar masa menjual. Jadi setelah orang tuanya Agil menyampaikan itu kepada orang tua, respon orang tua bilang begitu. Nah, akhir-akhir ini keseringan alpa atau sudah jarang atau bagaimana? Kalau mulai hari saya tidak alpa. Ya? Saya tidak alpa. Sudah tidak alpa. Sudah berapa hari itu? Atau sudah berapa bulan? Dari hari Misa, dari Senin. Perasaan Agil rasakan akhir-akhir ini bagaimana? Yang Agil rasakan akhir-akhir ini bagaimana? Sedih? Apa ya? Oke. Saya hanya bisa menyampaikan mungkin dalam menyelesaikan masalah ini, kan tadi Agil sudah mencoba. Pertama Agil kurang percaya diri, tapi karena Agil belum pernah melakukan usaha untuk mengurangi kurang kepercayaan diri itu, kita akan melakukan, saya memberikan sedikit masukan perjanjian antara saya dengan Agil untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua, mengenai tentang tugas yang terkadang tidak dikerjakan gitu. Sebab penyebabnya karena keseringan alpa dan menjual, bukan? Tetapi usahanya sudah ada kan? Nah, apa yang Agil rasakan setelah menyampaikan hal itu kepada orang tua, yang bilang bahwa saya ingin sekolah dulu, jadi saya ingin berhenti menjual sebentar atau bagaimana? Bagaimana perasaan Agil setelah menyampaikan kepada ibunya Agil? Lega. Oke, di sini kan Agil sudah lega menyampaikan permasalahan Agil kepada orang tua, berarti usahanya Agil sudah mungkin bisa dikatakan berhasil ya, karena kan sudah jarang alpa kan. Nah, di sini kita melakukan perjanjian terlebih dahulu. Kalau memang Agil mau mengambil mungkin mudah-mudahan Agil mau ingin melakukan usaha yang ingin saya sampaikan, tapi kita melakukan perjanjian dahulu. Kalau memang saya menyampaikan perjanjian terus dalam 1 minggu ada perubahan, bisa sampaikan kepada saya. Tapi kalau tidak, kita cari solusi lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke? Nah, pertama itu permasalahannya mengenai kurang kepercayaan diri, ya kan? Nah, usaha yang Agil tadi katakan belum ada yang Agil usahakan kan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan Agil yang mengenai tentang kurang kepercayaan diri, saya hanya bisa memberikan keputusan menyampaikan
masukan bahwa kurangi kepercayaan diri, kurangi masalah itu. Oke, selalu percaya dan ambil keputusan dengan matang terus. Tadi kan saya sudah berikan masukan terhadap permasalahan Agil. Jadi dalam permasalahan ini, yang pertama kurang kepercayaan diri. Saya cuma bisa memberikan bahwa setiap mengambil keputusan, tanamkan dalam pikiran bahwa keputusan ini sudah matang. Percaya dan yakin semua keputusan yang Agil ambil nantinya itu bisa menjadi sebuah berfaedah untuk Agil. Apapun itu pasti setiap keputusan manusia itu selalu benar, tidak ada yang salah. Oke, tapi dalam keputusan itu kita harus berpikir bahwa mengambil keputusan ini apakah ini negatif untuk diriku dan lingkunganku atau bisa memberikan nilai positif terhadap diri kita. Nah, contoh dalam mengambil menjawab soal-soal kan. Nah, percaya saja bahwa percaya dan yakin bahwa setiap keputusanmu itu bisa masuk kembali ke dirimu. Percaya bahwa setiap keputusan yang ambil Agil selalu bisa memberi nilai yang baik untuk Agil, termasuk itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kan. Nah, kedua, tentang masalah keluarga yang tadi Agil katakan bahwa sering bolos karena membantu orang tua. Membantu orang tua itu sangat baik untuk sangat mulia dalam agama Islam kan. Nah, itu sebuah, mungkin kebanyakan anak-anak merasa malu, tapi Agil sudah percaya diri bahwa itu juga termasuk kepercayaan diri. Agil punya kepercayaan diri kuat untuk membantu orang tua, membantu perekonomian orang tua. Tidak ada salahnya untuk membantu orang tua, ya. Tetapi dalam membantu orang tua ini kita harus sejalan dengan pendidikan. Kalau Agil ingin melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang tinggi supaya Agil bisa memberikan mengangkat derajat orang tua dan keluarga kan. Tidak apa-apa itu semua kita lakukan demi orang tua, tidak apa-apa, tapi kita harus sejalan, memberikan waktu sejenak, bisa menyusun waktu, kayak mungkin waktunya dibagi-bagi, menjual pagi dan sore, tidak apa-apa. Nah, semalamnya itu kerjakan lagi tugas-tugasnya, tidak apa-apa. Oke? Berarti ini terakhir yang saya sampaikan. Mudah-mudahan solusi yang saya kasih bisa menjadi bisa dijalankan dengan baik. Tapi kalau memang tidak sejalan, maksudnya dalam satu minggu itu tidak ada perubahan, nanti kamu tidak apa-apa, kamu bicara atau bagaimana, kita cari solusi yang baru. Oke, terima kasih waktunya Gil, maaf mengganggu waktunya. Jadi terima kasih atas waktunya sebentar. Saya cuma mau minta tolong, tapi tidak apa-apa kan? Atau bawa saja ke kelasnya dulu. Isi ini dengan ini, tidak apa kan? Oke, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Kau mau bawa atau mau tulis di sini?